Halo, selamat pagi. Selamat pagi, selamat siang, saudara-saudara pendengar setia dimanapun kalian berada, khususnya masyarakat di seluruh provinsi NTT yang amat sangat saya hormati dan cintai. Seperti biasa, sebelum kita lanjut, saya sapa dulu saudara-saudara pendengar setia. Salam buat teman-teman agama Kristen, salve buat teman-teman agama Katolik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman agama Muslim. Om Swastiastu buat teman-teman agama Hindu. Namo Buddhaya buat teman-teman agama Buddha. Salam sejahtera, salam kebajikan buat kita semua. Jadi pada siang hari atau pagi hari yang amat sangat berharga ini, saya ingin menanggapi beberapa orang-orang cerdas, orang-orang pintar, orang-orang super cerdas. Di antaranya yaitu Pak Beni. Pak Beni ya, kalau tidak salah ya, anggota DPRD Komisi 1, DPR RI Komisi 1 di Senayan asal NTT. Itu yang pertama. Yang kedua adalah PMKRI. Ini ormas ataupun LSM ataupun apalah, sama HMI. Saya yakin orang-orang ini cerdas-cerdas, pintar-pintar dan intelektualnya di atas rata-rata semua. Yang pertama saya mau menanggapi dulu daripada PMKRI. Siapa mereka ini? Dan HMI, siapa mereka-mereka ini? Mahasiswa ataupun gelandangan ataupun masyarakat biasa? Sebelum saya mulai, saya perkenalkan dulu. Nama saya Bobby Bukitcion alias Om Sopir Trek. Saya profesi sopir trek dan tidak pernah duduk di bangku pendidikan. Itu artinya saya tidak sepintar kalian, tapi setidak-tidaknya saya punya pengalaman. Saya punya pengalaman sedikit yang ingin saya berbagi dan ingin saya memberi sedikit tanggapan kepada kalian orang cerdas. Untuk PMKRI, kalian ini mahasiswa. Mahasiswa ini orang-orang yang setidak-tidaknya berpendidikan lah. Berpendidikan. Kalian punya kritikan, peduli terhadap masyarakat. Katanya kedatangan Pak Joko Widodo itu melanggar protokol COVID-19. Kalau kalian ini benar-benar peduli untuk PMKR dan HMI, kalau kalian ini benar-benar peduli dengan kesehatan masyarakat, seharusnya pada waktu Pak Jokowi datang, kalian turun ke lapangan membantu aparat keamanan dan Satgas COVID-19 untuk mengatur atau mengontrol atau memberi kesadaran kepada masyarakat agar jaga jarak, pakai masker dan lain-lain. Pertanyaan saya kepada kalian, apakah kalian sanggup mengatasi gerakan secara spontan yang datang daripada banyak masyarakat itu terhadap untuk menyambut Bapak Presiden Jokowi? Apakah kalian sanggup? Kalau kalian tidak sanggup, tidak usah keluar-keluar untuk mencari sensasi, untuk mencari rating ataupun apapun lah di tengah masyarakat. Sejarah presiden ganti presiden di negara Republik Indonesia ini, baru Pak Jokowi ini kita merasakan Pancasila sila kelima adalah yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Harus kita bangga itu. Jadi kalian ormas ini atau LSM, coba kalian memperjuangkan hak-hak masyarakat kecil. Ada itu, ada seorang gadis yang membunuh seorang kakek karena untuk membela diri, mempertahankan kehormatannya. Apa tanggapan PMKRI? Apa tanggapan HMI? Tidak ada. Buset, omong kosong. Kalian itu sekolah baik-baik. Pikir pakai otak, jangan pakai dengkul. Itu yang kalian perjuangkan, itu yang kalian suarakan. Kalau masalah ini melanggar protokol COVID-19 pada saat Pak Presiden datang ke NTT, aparat keamanan Satgas COVID-19 sudah bekerja maksimal. Pengawal Presiden pas pampres saja masyarakat tumbangkan. Apalagi kalian. Seharusnya kalian itu turun. Kalian kan sering demo toh. Sering demo, bawa bendera besar-besar turun ke jalan, tuntut ini, tuntut. Kenapa waktu itu kalian tidak hadir? Begitu ini Pak Presiden sudah pulang, begitu masyarakat sudah bubar, baru kalian keluar pakai otak yang tidak. Kalian itu sekolah baik-baik lah, masa depan kalian itu masih panjang.
Kalian pengkritik, kita juga bisa menjadi pengkritik. Kalian pikir cuma kalian sendiri yang bisa kritik kinerja pemerintah. Tetapi jangan mengkritik sesuatu secara babi buta. Secara babi buta tidak baik itu. Tidak baik. Mau mengkritik itu lihat dulu lah. Lihat keadaan situasi. Kecuali waktu itu masyarakat kumpul untuk menyambut kedatangan Bapak Presiden, aparat keamanan atau satgas-satgas COVID-19 cuma goyang kaki nonton saja. Biarkan masyarakat itu berkumpul di situ. Aparat kepolisian, aparat TNI, semua elemen-elemen yang terlibat di dalam itu bekerja sudah maksimal, tetapi respek spontanitas daripada masyarakat tidak dapat dibendung. Kalian masih punya mata toh? Belum buta toh kalian? PMKRI, HMI dan Pak Beni juga, Pak DPR nanti. Pak DPR itu nanti. Pak HMI dan PMKRI, mata kalian tidak buta. Kalian lihat tuh responnya seperti apa. Karena masyarakat NTT merasa sangat bersyukur karena apa, perhatian pusat di bawah kepemimpinan Pak Joko Widodo terhadap NTT ini sangat luar biasa. Sampai oknum DPR dari Jambi cemburu dengan kita. Karena apa? Perhatian pusat terhadap NTT. Kita harus bangga menjadi orang NTT atas itu. Dan kita harus berterima kasih. Bukan seperti kalian. Pikir itu pakai otak, jangan pakai dengkul. Manfaatkanlah apa yang kalian dapat di bangku pendidikan itu. Saya yang tidak sekolah, berprofesi sopir trek ini saja masih berpikir seperti itu. Apalagi kalian berpendidikan. Jadi stop sudah aksi tipu-tipu. Stop sudah kepada PMKRI dan HMI. Kalau kalian itu bersuara demi hak-hak rakyat, saya Bobi Bukitjon untuk membantu kalian bersuara melalui media sosial ini. Tetapi kalau kalian mengkritik sesuatu hal yang tidak masuk di akal dan logika yang tidak terima, untuk apa kita mau bekerja sama dalam mengkritik? Makanya saya mau katakan kepada HMI dan PMKRI, stop sudah. Stop, sekolah baik-baik. Otak itu digunakan, berpikir. Kalian itu kan orang-orang yang calon-calon S1, S2, bahkan profesor. Pasti bukan orang-orang bodoh itu. Makanya saya mau katakan bahwa buka matamu. Jangan sampai buta matamu, buta hatimu juga. Itu kebodohan yang sangat luar biasa. Sekolah bukan tambah pintar, tapi tambah goblok namanya. Tambah bodoh namanya. Kenapa saya katakan di sini? Karena apa? Kita melihat, kita harus bersyukur. Kita ini kan provinsi NTT ini dijuluki kota beriman, kota kasih. Lalu di mana kasih kalian? Di mana iman kalian? Di mana rasa kalian berterima kasih kepada seorang presiden? Hal seperti ini kalian masih permasalahkan. Seharusnya tidak perlu permasalahan. Kalau kalian memang benar-benar untuk PMKRI dan untuk HMI, kalau kalian benar peduli terhadap kesehatan masyarakat, kalian turun pada waktu itu bagi-bagi masker di tempat yang sama, waktu yang sama, kalian harus kritik. Itu baru saya atukan jempol. Kalian malah kritik Pak Presiden. Memangnya sebelum Pak Presiden ke NTT ini, Pak Presiden perintahkan kepada Pak Victor Laiskodat mengatakan, Pak Victor selaku Gubernur NTT, perintahkan seluruh kepada masyarakat NTT untuk menyambut saya secara berskala besar-besaran. Apakah begitu? Tetapi ini respek, spontanitas, rasa terima kasih masyarakat NTT terhadap Presiden. Makanya begitu bertumpah ruah turun ke jalan sampai pas pampres saja mereka tumbangkan. Saya mau tanya kepada PMKRI, siapapun kalian yang nonton live saya, silakan undang PMKRI atau HMI datang live bersama saya. Saya ingin komunikasi, saya ingin mendengar pendapat mereka langsung. Alasan apa, atas dasar apa mereka kritik Pak Presiden ini. Nah, ini yang saya mau katakan kepada para teman-teman mahasiswa, baik HMI maupun PMKRI, Pak, adik-adik semua, saya panggil kalian adik-adik karena otak kalian masih di bawah. Saya panggil kalian adik-adik semua. Pendidikan boleh lebih daripada saya, pengalaman dalam memuat pasir dan batu mungkin saya lebih daripada kalian, karena saya usia lebih tua. Nah, ini yang sekali lagi saya mau katakan bahwa mau mengkritik sesuatu itu lihat. Sekarang, makanya saya ulangi sekali lagi. Beberapa bulan yang lalu atau beberapa minggu yang lalu, seorang adik perempuan, gadis perempuan mempertahankan kehormatannya sampai melakukan pembunuhan terhadap seorang kakek yang mencoba mau memperkosa di tengah hutan. Apa tanggapan kalian? Apa pendapat kalian? Apakah kalian angkat bicara? Apakah kalian menyatakan sikap? Tidak ada. Itu karena apa? Kalian merasa tidak dapat kepentingan di situ. Kalian merasa tidak dapat keuntungan daripada hal itu. Makanya bodoh itu ukur-ukur, Pak. Belajar untuk pintar, bukan untuk bodoh. Berilah contoh kepada adik-adik di bangku SD, SMP, SMA. Sehingga besok-besok mereka menggantikan posisi kalian menjadi pengkritik itu berkualitas.
Tidak asal taruh seperti yang kalian lakukan saat itu. Saya selalu ikuti kalian punya PMKRI sama HMI. Kontribusi apa yang kalian sudah lakukan untuk NTT? Coba kalian sampaikan kepada saya. Coba teman-teman yang merasa kenal dengan ormas atau anggota LSM, PMKRI dan HMI, tolong inbox ke mereka atau telepon mereka, katakan Om Bobby sedang kritik kalian, mengatakan kalian bodoh dan goblok. Live bersama saya di sini, saya ingin tahu mereka punya intelektual. Saya sedikit kecewa sekali dengan sikap PMKRI dan HMI ini, karena apa? Mereka berani kritik presiden. Kritik presiden. Sampai ada beberapa aktivis murahan, aktivis oknum-oknum aktivis yang mengatakan istana harus minta maaf. Bodohmu itu ukur-ukur. Tidak usah terlalu saya mengatakan, kenapa dari tadi saya mengatakan bodoh goblok, karena apa? Terlalu berlebihan kalian punya pengkritik ini. Mengkritik sesuatu yang bukannya mau menguntungkan kita orang NTT, tapi ini merugikan. Kalau sampai ini naluri masyarakat biasa, naluri saya sebagai seorang sopir trek, bila mana orang pusat membatalkan seluruh program yang mau diberikan kepada NTT, yang dirugikan siapa? Apakah kalian PMKRI? Apakah kalian HMI? Yang dirugikan masyarakat NTT, yang dirugikan bukan kalian. Makanya mau keluar itu berpikir pakai otak, jangan pakai dengkul. Kita ini sangat berterima kasih di bawah kepemimpinan 2 periode Pak Joko Widodo, sangat kita merasakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang terletak di sila kelima Pancasila. Kita sebangga.